Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan seleksi P3K di tahun 2024 ini ya. Jadi mungkin dari teman-teman ada yang belum tahu ya, berkaitan dengan pelamar prioritas dan sistem pemeringkatan atau perankingan pada seleksi P3K di tahun 2024 ini. Jadi sebenarnya saya sudah sempat membahas berkaitan dengan hal ini ya, tetapi tidak spesifik berkaitan dengan pelamar prioritas dan sistem perankingan. Jadi kita bahas ya. Kementerian Pan-RB sudah mengeluarkan keputusan Menteri Pan-RB nomor 347, 348, dan 349. Tiga keputusan Menteri Pan-RB ini mengatur berkaitan dengan mekanisme seleksi P3K ya tahun 2024. Dan di tiga keputusan Menteri Pan-RB ini dijelaskan berkaitan dengan pelamar prioritas gitu ya. Jadi yang paling diprioritaskan untuk diterima atau diangkat menjadi P3K. Yang pertama, untuk guru ini ada pelamar P1 gitu ya. Jadi para guru yang sudah lulus seleksi P3K tahun 2021 tetapi belum mendapatkan formasi. Kemudian ada lagi untuk bidan, D4 bidan pendidik yang sudah lulus tahun 2023. Dua jabatan ini, dua formasi ini diprioritaskan sekali ya menjadi prioritas utama. Tetapi saya yakin tinggal sedikit. Kemudian yang selanjutnya adalah ex tenaga honorer K2. Ini juga diprioritaskan dalam pengadaan P3K tahun 2024. Kemudian yang ketiga adalah tenaga non ASN yang masuk dalam database BKN. Dan yang terakhir adalah tenaga non ASN atau pekerja yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Jadi nantinya misal nih ada 10 formasi yang dibuka dalam satu instansi untuk jabatan guru matematika gitu misal. Jadi dalam satu instansi tersebut ada 10 juga ex tenaga honorer K2. Maka yang akan diterima adalah 10 ex tenaga honorer K2 tersebut. Jadi para tenaga non ASN yang sudah masuk dalam database BKN dan para tenaga non ASN yang aktif bekerja, walaupun nilainya tinggi, mereka tetap tidak akan diterima karena 10 formasinya sudah terpenuhi oleh para ex tenaga honorer K2. Dan mungkin untuk lebih jelasnya ya mengenai pelamar prioritas ini dan sistem rankingan, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah ya berita atau informasi berkaitan dengan skema prioritas dan pemeringkatan ya atau perankingan pada seleksi P3K tahun 2024. Diberitakan oleh Kompas.tv, judulnya Pelamar Wajib Tahu, ada skema prioritas dan pemeringkatan di P3K 2024. Apa itu? Kita coba bacakan ya. Badan Kepegawaian Negara mengumumkan skema prioritas untuk pelamar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2024. Menurut Deputi Bidang Mutasi BKN, Aris Windianto, prioritas pertama diberikan kepada ex tenaga honorer kategori 2. Kelompok kedua yang diprioritaskan adalah tenaga non ASN yang sudah terdaftar dalam database BKN. Sementara itu, prioritas ketiga ditujukan untuk tenaga non ASN yang tidak terdaftar dalam database BKN, namun masih aktif mengajar atau bekerja selama 2 tahun terakhir dan melamar di instansi tempat mereka bekerja. Jika di suatu instansi ada 10 ex tenaga honorer K2 yang melamar untuk satu jabatan, sementara formasi yang tersedia adalah 25, maka 10 ex THK2 tersebut dapat dipastikan lolos seleksi dengan syarat mereka mendaftar dan mengikuti tes, ujarnya dikutip dari kompas.com Selasa 1 Oktober 2024. Skema prioritas ini mengacu pada 3 keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang baru diterbitkan, yaitu nomor 347, 348, dan 349 tahun 2024.
Keputusan ini menetapkan 3 kelompok prioritas dalam proses seleksi P3K 2024. Ada alokasi kuota. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa sisa kuota akan dialokasikan untuk pelamar dari kelompok prioritas berikutnya. Misalnya, jika ada 50 pelamar tenaga non-ASN yang terdaftar di database PKN, hanya 15 peserta yang akan diterima untuk mengisi sisa formasi. Sementara 35 peserta lainnya dinyatakan tidak lolos. Kemudian, sistem perankingan P3K 2024 juga akan mengikuti kategori prioritas pelamar. Sistem peringkatnya yang pertama adalah di ranking dulu pelamar dari XTHK 2. Kemudian baru tenaga non-ASN yang ada di database PKN yang di ranking. Kalau formasinya masih tersedia, berarti mereka akan lolos, kata Aris. Penting untuk dicatat bahwa meskipun nilai XTHK 2 mungkin lebih rendah dari tenaga non-ASN yang ada di database PKN, perankingan terbaik tetap akan mengutamakan XTHK 2 sesuai dengan skema prioritas yang telah ditetapkan. Khusus untuk posisi guru, Aris menyebutkan adanya satu kategori prioritas tambahan. Kategori ini mencakup peserta yang dinyatakan lulus atau P atau tidak lulus pada seleksi tahun 2023. Pemerintah berharap dengan adanya sistem prioritas ini dapat mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja yang sudah berpengalaman dan memiliki dedikasi dalam pelayanan publik, sekaligus membawa kesempatan bagi tenaga baru untuk bergabung dalam jajaran aparatur sipil negara. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan skema prioritas gitu ya, atau yang paling diprioritaskan dalam pelaksanaan seleksi P3K tahun 2024 ini. Jadi semoga bisa dipahami ya. Tapi kalaupun ada teman-teman yang masih belum paham, teman-teman bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar atau nanti mungkin saya bisa buatkan videonya gitu ya. Saya buatkan skenarionya gitu sehingga teman-teman bisa lebih memahami berkaitan dengan skema prioritas ini. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.